Bab 331, Panggung Komandan. Selama 2 bulan berikutnya, Sang mengajari para barbar sedikit tentang bertarung dalam kelompok untuk menyenangkan para penyihir. Selama dia berada dalam kemurahan hati mereka, tidak ada yang akan mencurigai kesetiaannya. Dengan kekuatan Sang, tidak sulit untuk mendapatkan rasa hormat dari semua orang barbar. Seperti yang dijanjikan, Sang menerima 1 jantung binatang api setiap 2 minggu, memberinya sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Mana binatang itu sulit untuk dihadapi, tetapi prosedurnya memungkinkan Sang menyerap mana lebih banyak dari biasanya. Untuk sisa mana, Sang harus secara aktif mengeluarkannya dari tubuhnya, yang membutuhkan banyak usaha. Namun, dia masih berhasil membersihkan dirinya dari mana binatang itu sebelum dia mendapatkan hati berikutnya. 2 bulan setelah tiba di zona tikus wabah, peneliti feral mulai bereksperimen pada Sang. Dia tidak melakukan operasi atau apapun padanya, tapi dia terus menguji ambang batas Sang mengenai penguatan sihir. Menggunakan beberapa mantra penguatan pada satu mantra akan memberikan banyak tekanan dan rasa sakit pada tubuh seseorang, dan itu tidak ada bedanya bagi Sang. Adalah normal jika tubuhnya mengalami pendarahan atau 1 atau lebih tulangnya patah. Kapanpun itu terjadi, peneliti feral memandang dengan penuh minat pada tubuh Sang yang rusak dan membuat beberapa catatan. Jelas sekali, dia tidak peduli sedikit pun tentang kesehatan Sang. Lebih buruk lagi, dia terus-menerus menyemangati dan memuji Sang saat dia kesakitan agar dia tetap setia. Sepertinya peneliti feral ingin Sang terkena sindrom Stockholm. Jika kamu sudah melihatku sebagai sampah yang tidak berharga, setidaknya jujurlah, pikir Sang dengan kesal karena semakin banyak mantra yang dipasang di tubuhnya. Beberapa bulan berikutnya sama sekali tidak menyenangkan. Sang mengalami pendarahan setiap hari, dan peneliti feral mendapatkan lebih banyak ide menarik untuk memperkuat Sang. Pada titik tertentu, dia bahkan mendapat ide untuk mengukir lingkaran ajaib ke dalam daging Sang. Tentu saja, dia harus segera mengujinya setelah mendapatkan idenya. Penyembuhan tubuh Sang yang terus-menerus menjadi masalah bagi peneliti feral, itulah sebabnya dia merancang lingkaran ajaib untuk terus-menerus membakar tubuh Sang. Setelah beberapa minggu kesakitan dan pengujian, peneliti feral menyadari bahwa ini tidak berhasil, dan dia menyingkirkan lingkaran ajaib. Sang memiliki toleransi yang luar biasa terhadap rasa sakit, tapi bahkan dia punya masalah dengan minggu-minggu itu. Aku hanya perlu bertahan beberapa bulan lagi, pikirnya. Tubuhnya sudah menjadi lebih kuat. Dia menduga tubuhnya sekitar 75% lebih kuat dari tubuh binatang yang setara. Sang terus mengalami lebih banyak penyiksaan atas nama sains, namun seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi lebih mudah. Dan begitulah, 8 bulan yang dibutuhkan Sang akhirnya berlalu. Saat ini, tubuh Sang sudah 85% lebih kuat dari tubuh monster tahap umum puncak, dan ini sungguh gila. Ini berarti Sang bisa mengalahkan monster setingkatnya dengan tangan kosong selama dia tidak bertarung seperti orang bodoh. Terlebih lagi, hampir setiap pejuang bisa mencapai hal yang sama. Prosedurnya terbuka bagi mereka, dan dekan mungkin akan segera mengembangkan sesuatu yang sangat mirip dengan teknik penguatan barbar kerajaan Grand Mountain. Saat ini, para pejuang perlu bertarung dalam kelompok beranggotakan 4 orang untuk membunuh seekor binatang buas di level mereka, dan pertarungan itu pastinya tidak akan mudah. Tapi dengan prosedur dan teknik penguatannya, mereka sama sekali tidak memiliki masalah dengan monster yang bertarung. Seorang pejuang dapat dengan mudah membunuh 1 binatang buas pada level mereka, dan pertarungannya bahkan tidak akan sulit. Binatang buas di level yang sama tidak lagi menjadi masalah. Intinya, ini setara dengan penyihir. Penyihir juga tidak memiliki masalah apapun dengan monster di level mereka. Jalannya akhirnya jelas. Tubuhku berada pada batasnya. Saya kira 85% adalah jumlah maksimal yang bisa saya capai tanpa kekejian, pikir Sang. Saat ini, Sang kembali dibombardir dengan mantra penguatan di ruang bawah tanah kastil hitam. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya duduk di sana, memikirkan berbagai hal. Sekian untuk hari ini, kata peneliti feral dengan ekspresi berpikir. Saya perlu menganalisis data ini. Kembalilah besok pagi. Sang berdiri dari lingkaran sihir, tubuhnya akhirnya pulih setelah longsoran mantra berhenti. Ya, Tuan, kata Sang. Kemudian, Sang meninggalkan ruang bawah tanah sementara peneliti feral terus fokus pada lembaran kertas di depannya. Dia tidak menyangka ini adalah kali terakhir dia melihat Sang. Itu adalah hari yang sama seperti hari lainnya. Tidak ada hal istimewa yang terjadi. Sang meninggalkan kastil, para penyihir bahkan tidak lagi memandangnya. Mereka sudah terbiasa dengan Sang yang terus-menerus berjalan di sekitar kastil. Dia satu-satunya orang barbar yang diizinkan berada di sini. Setelah meninggalkan kastil, Sang berjalan ke arah utara, menuju bukit yang agak tinggi. Di tengah bukit ada sebuah gua, dan Sang masuk tanpa ragu-ragu. Gua itu terus menuruni bukit sekitar 100 meter sebelum berhenti. Lucunya, ini bukanlah gua alami, melainkan gua yang digali sendiri oleh Sang. Dia berkata bahwa dia sedang menggali gua ini agar dia memiliki tempat untuk dirinya sendiri, sebuah rumah. Tidak ada yang memikirkan hal itu. Di dasar gua, Sang duduk dan meletakkan pedang di kakinya. Kemudian, dia fokus pada mana miliknya. Sang memindahkan mana di tubuhnya dan fokus pada afinitasnya. Untuk pertama kalinya, Sang menggunakan domainnya sambil memiliki mana. Sejak pertarungannya dengan wakil komandan Wilbury, Sang tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan domain entropi miliknya. Namun saat ini,
dia membutuhkannya untuk naik ke panggung komandan. Akhirnya tiba waktunya. Saat Sang duduk di tanah, dia mendengar suara pasir bergerak. Suara ini mewakili dinding dan tanah gua yang berubah menjadi pasir dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Sang merasakan mananya terkuras secara signifikan, tetapi dia juga melihat tubuhnya menggali lebih jauh ke dalam bukit tanpa bergerak. Segala sesuatu di sekitarnya beralih ke mana. Di bawah pengaruh domainnya, mana Sang mulai mengalir dengan lancar ke seluruh tubuhnya sambil perlahan menipis, tapi begitulah seharusnya. Mana di dalam otot Sang mulai ditarik keluar untuk menambah penggunaan mana Sang. Dalam keadaan normal, tubuh tidak akan melakukan hal itu. Pasalnya, hal ini akan melemahkan tubuh. Tapi dengan desakan Sang, mana di dalam ototnya meregang ke seluruh tubuhnya. Dan kemudian, Sang menggunakan kontrol luar biasa yang dimilikinya atas mana untuk menghubungkan untaian mana dengan otot yang berbeda. Butuh beberapa jam konsentrasi yang intens, namun akhirnya, Sang berhasil menghubungkan otot-otot individualnya dengan untaian mana. Dan kemudian, dia berhenti menggunakan domainnya. Siapa? Begitu dia berhenti, otot-otot itu menarik kembali mananya. Otot A mengeluarkan mana dari otot B, yang mengeluarkan mana dari otot C, dan seterusnya. Setiap otot menarik mana dari otot yang berbeda, yang menghasilkan terciptanya lingkaran. Begitu lingkaran itu muncul, mana yang kental di dalam gua ditarik ke dalam tubuh Sang. Efek rotasinya memiliki semacam daya tarik pada natural mana. Selama 2 jam berikutnya, tubuh Sang menarik mana lebih banyak hingga akhirnya menjadi jenuh. Bang! Sang merasakan semacam penghalang menerobos dalam dirinya, dan dia merasakan kekuatannya meroket. Akhirnya hal itu terjadi. Akhirnya, Sang berada di panggung komandan. Gambaran dari berbagai guru di Akademi Prajurit muncul di benaknya. Kekuatan mereka selalu mengerikan bagi Sang. Tapi sekarang, dia berada di level mereka. Dia sekuat mereka dan mungkin bahkan lebih kuat dari kebanyakan orang. Sang sekarang menjadi salah satu petarung fisik terkuat di dunia. Faktanya, Sang mungkin termasuk di antara 50 petarung fisik paling kuat di seluruh dunia saat ini. Bab 332, pertanyaan ketiga. Sejak Sang terbangun selama terobosannya kali ini, sebuah pemandangan segera muncul di benaknya. Pertanyaan ketigaku, kata seorang Sang pirang dengan perut besar. Pola pikir seperti apa yang harus saya asumsikan untuk menjadi lebih kuat? Apa cara paling cerdas untuk mendapatkan sumber daya yang saya perlukan? Sang yang sekarang sangat ingin mengetahui jawaban ini. Dewa di singgasana raksasanya hanya menyeringai. Pertanyaan yang cukup bagus. Saya terkejut Anda telah menanyakan pertanyaan cerdas seperti itu hingga saat ini. Tahukah Anda bahwa beberapa pendahulu Anda telah bertanya tentang bumi setidaknya 1 kali saat ini? Mereka tertarik pada cara untuk kembali atau bagaimana keadaannya, pergi. Tapi kamu hanya bertanya tentang dunia barumu. Si pirang Sang memandang dengan kaget pada Sang Dewa. Saya punya pendahulu. Saya pikir saya satu-satunya. Tuhan hanya tertawa. Jangan menganggap dirimu lebih penting daripada dirimu sendiri. Kamu bukan yang pertama, dan kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Sang tidak menjawab. Mengenai pertanyaanmu, kata Dewa sambil bersandar di singgasananya. Tidak ada satu cara pun yang terbaik. Anda harus menerapkan filosofi berbeda berdasarkan lingkungan dan kekuatan Anda saat ini. Tentu saja, sebagai sebuah jawaban, itu sama bermanfaatnya dengan tidak memberimu jawaban sama sekali, kata Sang Dewa. Jadi, bagaimana kalau kita membahas beberapa kasus? Anggap saja kekuatanmu sangat rendah dibandingkan manusia lain di sekitarmu. Sangat sulit bagimu untuk mendapatkan sumber daya sendiri karena manusia yang lebih kuat akan memonopoli sumber daya pada saat ini. Jalan keluar yang tepat dari situasi ini adalah bergabung dengan organisasi yang kuat. Kekuatan mereka yang lebih besar akan membantu Anda mendapatkan sumber daya yang Anda perlukan. Tentu saja, ada organisasi berbeda dengan filosofi berbeda. Jika Anda menemukan organisasi yang mirip dengan akademi, Anda beruntung. Akademi bersedia berinvestasi lebih banyak pada Anda daripada yang dapat Anda berikan kepada mereka saat ini. Dalam hal ini, saya akan menyarankan Anda untuk mengikuti aturan organisasi dan melakukan apa yang mereka inginkan. Lagi pula, mereka tidak ingin Anda mati. Jika Anda tidak tumbuh lebih kuat, investasi mereka akan merugi. Sekarang, jika organisasi itu seperti sekelompok tentara bayaran atau pembunuh, segalanya akan menjadi berbeda. Mereka tertarik dengan kekuatanmu saat ini, dan mereka ingin kamu membuktikan nilaimu saat ini. Kalau begitu, cobalah menjalankan misi yang berbahaya tapi tidak terlalu berbahaya. Berdagang dengan akademi berarti mendapatkan lebih dari yang kamu bayarkan. Berdagang dengan kelompok tentara bayaran berarti mendapatkan sebanyak yang kamu bayarkan. Tidak apa-apa untuk bergabung dengan organisasi semacam ini, tapi Anda tidak boleh bergabung dengan organisasi yang diperintah oleh seseorang yang sangat menginginkan kekuasaan. Mereka akan memikat Anda dengan janji kekayaan dan kekuasaan namun akan segera membakar Anda sebelum waktu pembayaran yang dijanjikan tiba. Petik 2. Setelah menjelaskan hal-hal ini, Dewa menjelaskan cara mengenali berbagai organisasi ini, dan itu memakan waktu lebih dari setengah jam. Tuhan sangat teliti dalam menjawab pertanyaan itu. Sekarang, semua ini hanya relevan jika Anda adalah salah satu manusia terlemah di wilayah Anda. Segalanya menjadi berbeda ketika Anda berada di tengah. Ketika Anda berada di tengah-tengah, saya akan menyarankan Anda untuk membuat kelompok kecil Anda sendiri atau bergabung dengan kelompok yang lebih besar sebagai semacam petugas atau manajer.
Pada saat itu, prioritas Anda tentang kelompok mana yang ingin Anda ikuti benar-benar berubah. Anda tidak ingin bergabung dengan akademi. Para siswa membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang mereka hasilkan, yang berarti sumber daya ini datang dari suatu tempat. Ini mewakili Anda. Bergabung dengan akademi sebagai guru atau sesuatu akan memberimu status dan sedikit kekayaan, tapi itu hanya sesuatu yang akan dipilih oleh orang yang altruistik atau seseorang yang tidak tertarik untuk menjadi lebih berkuasa. Menjadi seorang guru berarti kamu sudah menyerah dalam perjalanan menuju kekuasaan. Kelompok tentara bayaran cukup menarik dalam skenario itu. Anda sudah cukup berguna dengan banyak kekuatan, dan kelompok tentara bayaran menghargai komandan mereka yang kuat. Membuat grup Anda sendiri juga sangat menguntungkan saat ini. Anda cukup kuat untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak semua orang bisa datangi, yang berarti persaingannya lebih sedikit. Jenis organisasi terbaik untuk diikuti adalah tiran yang rakus. Tiran yang rakus akan menyedot semua kekayaan orang yang lemah dan memberikannya kepada diri mereka sendiri serta beberapa orang yang ia perlukan untuk menjalankan organisasinya. Jika Anda berhasil menjadi salah satu dari orang-orang ini, kamu akan memperoleh jauh lebih banyak daripada nilaimu. Setelah itu, Dewa menjelaskan dengan lebih tepat bagaimana Sang dapat mengidentifikasi organisasi yang baik dan bagaimana dia dapat menjangkau tempat-tempat yang dia butuhkan. Sekarang, bagaimana jika kamu termasuk orang terkuat di dunia? Dewa bertanya sambil menyeringai. Bagaimana jika kamu termasuk dalam 10 besar dalam hal kekuatan untuk lingkunganmu? Dalam hal itu, jangan, alis Sang terangkat. Tidak ada cara yang baik untuk maju jika kamu adalah salah satu yang terkuat, Sang Dewa menjelaskan sambil menyeringai. Tentu saja, dengan memiliki ribuan orang di bawahmu, kamu dapat mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar dan bahan-bahan yang berguna. Namun, orang-orang di bawah Anda tidak akan pernah bisa memberi Anda hal-hal yang benar-benar Anda butuhkan. Apa yang kamu perlukan adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan oleh orang-orang setingkat denganmu. Jika kamu berada di alam keempat, kamu memerlukan barang-barang dari binatang buas di alam keempat. Pasukan pengikut alam ketiga kamu tidak dapat membantu kamu mendapatkan hal itu. Mereka hanya bisa memberimu sejumlah besar barang dari dunia ketiga. Saat kamu menjadi yang terkuat, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Jelajahi daratan dan sedot semua sumber daya darinya. Bunuh makhluk terkuat di sekitarmu dan ambil barang-barang mereka. Dan ketika kamu melihat bahwa tidak banyak lagi yang bisa kamu dapatkan dari tempat ini, Anda tinggalkan tempat ini dan pergi ke suatu tempat dengan orang-orang yang lebih berkuasa darimu. Pergilah ke tempat di mana kamu termasuk orang yang lebih lemah dan manfaatkan segalanya. Pada saat itu, semuanya dimulai dari awal lagi. Ini segalanya tentang organisasi, kata Dewa. Sekarang, tentang teman, keluarga, dan hubungan pribadi. Memiliki teman berarti menjalani simbiosis. Dengan bekerja sama, kamu mendapatkan lebih dari yang bisa kalian capai secara individu. Semakin dekat kalian, semakin besar kepercayaan di antara kalian, dan semakin baik kerja sama tim kalian. Namun, yang penting teman Anda sebanding dengan Anda. Jika mereka lebih lemah, ini bukan simbiosis tetapi mendukung parasit. Jika mereka lebih kuat, Anda sebagian besar akan berada di bawah kendali mereka. Tentu saja, ada juga teman yang hanya ingin membantumu, meskipun mereka lebih kuat, tapi pada akhirnya kamu harus membalasnya. Bukan karena kamu dipaksa oleh seseorang, tapi kamu adalah tipe orang yang tidak mau membantu, tidak ingin berhutang. Ringkasnya, bergabunglah dengan sesuatu seperti akademi, bekerja sama dengan orang yang sederajat, tinggalkan akademi, bergabunglah dengan organisasi yang lebih kuat, jadilah yang terkuat, rampas tanah, tinggalkan tanah. Ini adalah cara terbaik untuk menjadi kuat. Si Pirangsang mengangguk mengerti. Kemudian, ingatan itu berakhir, dan Sang yang asli membuka matanya. Ini sangat berbeda dari apa yang dikatakan guru dan Duke Warwine. Teman itu berguna, tapi teman itu harus berguna. Menjadi bagian dari sebuah organisasi itu bagus, tetapi organisasi tersebut harus lebih kuat dari saya. Ada saatnya aku perlu sendirian dan ada saatnya aku butuh teman. Saya mengerti. Tapi pertama-tama, aku harus keluar dari kerajaan Grand Mountain. Kenangan itu muncul di benak Sang hanya dalam sekejap, dan dia hanya berada dalam ingatannya sekitar 1 detik. Dia baru saja berada di panggung komandan sedetik pun pada saat ini. Dan ketika Sang berdiri, sesuatu terjadi. Mana di sekitar Sang mulai bergeser. Sang tidak yakin apa yang terjadi karena dia belum pernah merasakan mana bergerak seperti itu. Itu hampir seperti mana yang terbelah, meninggalkan semacam ruang hampa di tengahnya. Sang melihat dengan kaget ke tempat kosong mana. Dan kemudian, beberapa cacing muncul entah dari mana, diikuti oleh tubuh berotot bersisik hitam dengan beberapa lengan. Bang! Sang memandang dengan kaget dan ketakutan pada benda di sampingnya. Itu adalah sebuah kekejian di panggung komandan. Tapi itu bukanlah bagian yang paling menakutkan. Sang entah bagaimana bisa merasakan hal yang sama terjadi di tempat lain di kejauhan. Sang hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Beberapa kekejian muncul di seluruh zona tikus wabah. Bab 333, kekejian di mana-mana. Sang hampir tidak percaya apa yang sedang terjadi saat ini. Beberapa kekejian muncul di seluruh zona tikus wabah tepat setelah dia mencapai panggung komandan. Dia yakin ini bukan suatu kebetulan. Apakah aku sudah memanggil mereka? Dia berpikir dengan kaget. Dia telah memikirkan cara untuk memanggil mereka,
Tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa melakukan itu. Selain itu, Sang telah memanggil banyak orang. Untuk sesaat, Sang dan kekejian saling berpandangan. Sang tidak merasakan kemarahan atau permusuhan apapun yang datang dari kekejian. Rasanya lebih seperti datang ke sini untuk membantunya. Boom! Sang merasakan gempa bumi. Pertempuran telah terjadi. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Itu sudah terjadi. Sebaiknya manfaatkan saja. Sang mengulurkan tangannya ke arah kekejian. Ketika dia mengulurkan tangannya, kekejian itu berjalan mendekat atas kemauannya sendiri, mengulurkan salah satu cakarnya. Tangan mereka bersentuhan, dan Sang merasakan sesuatu mendorong tangannya. Kekuatan memasuki tangan kiri Sang, mengalir melalui lengannya dan ke tubuhnya. Mata Sang membelalak saat menyadari, dan dia segera melemparkan seluruh mana miliknya keluar, memenuhi gua dengan mana. Kekejian itu menjadi semakin kecil seiring berjalannya waktu hingga akhirnya lenyap seluruhnya di lengan kiri Sang. Saat itu, seluruh tubuh Sang mulai membengkak. Boom, boom. Sang melepaskan ledakan es yang kuat diikuti dengan ledakan api, melukai seluruh tubuhnya dengan parah. Tubuhnya berhenti menggembung karena seluruh kekuatan di dalam tubuhnya digunakan untuk menyembuhkannya. Ledakan, ledakan. Sang melepaskan 2 ledakan lagi, dan lebih banyak kekuatan di dalam tubuhnya lenyap. Kekuatanku melonjak. Sang memikirkan kegembiraan. Sebelumnya, kekuatan Sang sudah 85% lebih kuat dari monster panggung umum puncak. Setelah terobosan, kekuatannya meningkat, tetapi kekuatan relatifnya dibandingkan dengan binatang buas telah tenggelam. Lagi pula, jika tubuh Sang tetap sekuat monster yang setara setelah melakukan terobosan, tidak ada gunanya memperkuat tubuhnya lebih jauh. Karena itu, kekuatannya turun dari 85% menjadi sekitar 60%. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Sang tidak 60% lebih kuat dari binatang panggung umum puncak tetapi 60% lebih kuat dari binatang panggung komandan awal. Itu masih jauh lebih kuat. Tapi sekarang, dengan menyerap kekejian, kekuatan Sang telah naik hingga 70% dari monster tahap komandan awal lagi. Ini hanya satu putaran penguatan. Beberapa detik kemudian, Sang menyerap setiap kekuatan dari kekejian. Bang! Sang melompat keluar dari lubang yang dia gali dengan domain entropinya dan dengan cepat keluar dari gua. Aku tidak bisa tetap di sini. Begitu Sang keluar dari gua, dia bisa melihat zona wabah tikus. Ledakan, ledakan, kastil hitam telah hilang, semua batu hitam telah lenyap, meninggalkan sebuah kawah. Namun, sebagian besar penyihir masih hidup, dan mereka saat ini bertarung melawan beberapa prajurit dan kekejian panggung umum. Namun situasi lebih buruk terjadi di wilayah timur. Bang, bang, Sang mendengar dan merasakan gelombang kekuatan mengerikan datang dari timur. Sebagian besar kekejian telah tiba di dekat timur, dan ada beberapa kekejian panggung komandan di antara mereka. Para penyihir bisa membunuh kekejian panggung komandan selama dia tidak mengubah keberadaannya menjadi entropi. Domain entropi memang menakutkan, tapi tidak begitu kuat sehingga tidak bisa diatasi oleh seseorang pada level yang sama. Hal yang menakutkan tentang kekejian adalah kemampuan mereka untuk mengubah keberadaan mereka menjadi kehancuran murni. Jika sekelompok penyihir memutuskan untuk bertarung dengan kekejian panggung komandan, mereka mungkin memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri, menghancurkan lingkungan sekitar ratusan meter dan membunuh segalanya. Saat ini, Sang bisa merasakan kekejian panggung komandan meledakkan diri mereka satu demi satu, dan ini tidak normal. Kekejian panggung komandan dapat menghancurkan lingkungan sekitar mereka tanpa perlu mengorbankan tubuh mereka. Mereka hanya mengubah keberadaan mereka menjadi kehancuran jika sesuatu menyerang mereka yang tidak dapat mereka kalahkan, dan Sang tahu persis apa yang menyerang mereka. Tikus wabah. Garis-garis hitam yang mengerikan dan sangat besar muncul dalam sekejap dan menghilang dengan cepat, yang diikuti oleh ledakan yang mengerikan dan sangat besar. Jika aku tetap di sini, tikus wabah pasti akan membunuhku. Saya tahu dari namanya saja bahwa ia tidak seramah kuda guntur. Bang! Sang menggunakan Fire Blast untuk melaju ke arah timur laut. Sudah waktunya dia melarikan diri. Kecepatan Sang meningkat drastis setelah mencapai tahap komandan awal. Dia tidak tahu seberapa cepat dia melaju saat ini, tapi dia memperkirakan kecepatannya sekitar 250 km per jam. Sayangnya, Sang tidak punya waktu untuk memikirkan kecepatan barunya. Ledakan dari timur semakin intensif saat mereka mendekati Sang, dan dia lebih sering mendengar ledakan dari barat. Namun, dia juga mendengar beberapa ledakan datang dari utara, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Setelah beberapa menit, Sang sudah dekat dengan perbatasan zona berikutnya, tapi tentu saja, ada penjaga di sana. Saat Sang berlari melewati bukit, dia melihat garis pantai yang panjang dengan 2 menara berdiri di tepi pantai. Menara-menara itu berjarak sekitar 5 km satu sama lain, tapi itu masih dalam jangkauan mereka. Saat ini, beberapa mantra dilemparkan keluar dari menara oleh penyihir sejati. Setiap menara memiliki 2 penyihir sejati di dalamnya. Mereka bertanggung jawab untuk mempertahankan perbatasan dan mengirimkan sinyal jika kerajaan Black Shadow mencoba menyerang mereka. Namun, kekuatan yang ditempatkan di perbatasan ini tidak sekuat kekuatan yang ditempatkan di dekat perbatasan lainnya. Zona di sebelah timur laut zona tikus wabah adalah zona ular pasang surut. Itu pada dasarnya adalah sebuah danau yang lebarnya lebih dari 100 km. Bepergian melintasi danau sangatlah berbahaya, dan kedua kerajaan menghindari memasukinya sebisa mungkin.
Binatang buas yang kuat dapat menyerang para penyihir langsung dari bawah mereka jika mereka mencoba melintasinya, sehingga membuat pertarungan menjadi sangat sulit. Namun, danau ini adalah jalan keluar yang sempurna bagi Sang. Meskipun para penyihir memiliki masalah besar saat bertarung di atas atau di bawah air, Sang tidak mengalami kesulitan tersebut. Dia sangat mobile, dan mobilitasnya juga berguna di bawah air. Tentu saja, dia akan lebih lambat karena resistensi yang lebih tinggi, dan dia tidak akan melihat banyak hal dengan prevalensi mana air yang kuat, tapi dia masih bisa mengatasi kelemahan ini. Selain itu, pasukan yang ditempatkan di perbatasan zona ular pasang surut di kerajaan Black Shadow juga bukanlah yang terkuat. Ini akan memberi Sang kesempatan untuk memasuki kerajaan Black Shadow. Tatapan Sang menjelajahi kedua menara saat mereka berhadapan dengan kekejian. Untungnya, kekejian tidak terlalu dekat dengan menara, dan para penyihir menangani mereka sebelum mereka bisa mendekat. Berurusan dengan kekejian tidak akan sulit bagi kedua menara tersebut. Saat Sang melihat itu, cahaya dingin muncul di mata kanannya. Saya tidak ingin mereka tahu bahwa saya telah melarikan diri. Tentu, mereka mungkin tidak akan mengikutiku, tapi penting untuk berhati-hati. Setelah mengambil keputusan, Sang menyerbu ke arah menara di sebelah kirinya sambil mengangkat lambang yang didapatnya dari peneliti feral. Bab 334, Mengontrol. Kedua penyihir di menara kiri melihat Sang berlari ke arah mereka dengan lambang terangkat tinggi. Mereka tidak sepenuhnya yakin mengapa orang barbar yang lemah datang membantu mereka. Lagi pula, melakukan pertarungan jarak dekat dengan kekejian adalah hukuman mati. 1 ledakan dan 0 tidak akan berarti apa-apa. Namun, mereka juga tidak terlalu peduli. Dia adalah orang barbar. Jika dia berhasil membuat satu kekejian meledak, dia sudah memberikan kontribusi yang jauh lebih besar daripada apa yang ada dalam pikiran mereka. Para penyihir terus menyerang kekejian saat Sang semakin dekat. Kenapa kamu lari ke menara kami? Salah satu penyihir berteriak frustrasi ketika dia melihat Sang mengabaikan kekejian dan berlari menuju menara. Atasi kekejian. Saya punya pesanan khusus. Sang berteriak ketika dia mendekat. Pada saat yang sama, Sang mencoba terhubung dengan kekejian dengan pikirannya. Ada semacam hubungan di antara mereka, dan Sang yakin dia bisa berkomunikasi dengan mereka. Lagi pula, kekejian panggung komandan segera memperkuat Sang ketika dia menginginkannya untuk memperkuatnya. Mungkin itu juga berhasil dengan hal lain. Sang mengaktifkan domain entropinya sedikit, dan koneksinya menguat. Sepertinya Sang terhubung dengan semua kekejian di sekitarnya. Sang membayangkan gambaran dua menara di dalam benaknya. Kemudian dia mengasosiasikan menara kiri dengan sikap apatis dan menara kanan dengan kemarahan. Ketika Sang melakukan itu, dia memasuki pintu menara. Ada penghalang kuat di sekitar menara, tapi para penyihir tidak melihatnya sebagai musuh mereka. Tentu saja, mereka kesal karena Sang memasuki menara, tapi dia juga menunjukkan lambang peneliti feral. Karena itu, dia dengan mudah melewati penghalang tersebut. Lalu bagaimana jika Sang ada di sini? Mereka adalah penyihir sejati awal. Sang adalah seorang barbar peak fighter stage. Bahkan orang barbar terkuat di dunia pun mungkin tidak akan bisa menang melawan mereka, dan Sang jelas bukan orang barbar terkuat di dunia. Saat Sang menaiki tangga, kekejian mulai mengubah arah. Daripada menyerang kedua menara tanpa berpikir panjang, mereka fokus pada menara yang tepat. Mereka sepenuhnya mengabaikan serangan dari menara kiri, yang menewaskan beberapa kekejian, dan sepenuhnya fokus menyerang menara kanan. Keempat penyihir di menara menyadari bahwa ini adalah sebuah masalah. Mereka bisa menghadapi kekejian yang menyerang kedua menara, tapi jika mereka fokus hanya pada satu menara, menara itu mungkin akan runtuh, hanya menyisakan satu yang tersisa. Sang mencapai puncak menara dan kedua penyihir. Salah satu dari mereka menatap marah pada Sang. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu seharusnya. Boom, kesunyian. Penyihir yang baru saja meneriaki Sang dengan agresif dipotong menjadi dua bagian oleh pedang raksasa Sang. Dia baru saja menyadari serangan itu sebelum menyerangnya. Bahkan dengan senjata seberat itu, kecepatan Sang benar-benar menakutkan. Faktanya, tubuh Sang telah menjadi sangat kuat sehingga dia bisa menggunakan pedang raksasanya seperti pedang berukuran normal. Dia bisa dengan mudah mengayunkannya dengan satu tangan. Penyihir sejati belum mengaktifkan mana shield-nya karena tidak ada bahaya di dekatnya, yang berarti kehancurannya. Ketika mage yang lain melihat rekannya telah meninggal, keterkejutannya segera digantikan oleh kemarahan. Dalam sekejap, dia mengaktifkan mana shield miliknya. Boom, kaki Sang meledak dengan es saat kecepatannya mencapai ketinggian baru. Menara itu kecil, dan penyihir itu sangat dekat dengannya. Tepat ketika mage mengaktifkan mana shield-nya, Sang sudah menghubunginya. Jumlah mana yang dimiliki oleh penyihir sejati awal sangat menakutkan, dan mereka memulihkan mana mereka dengan kecepatan gila karena ketenangan mana. Melewati mana shield yang digunakan oleh mage seperti itu sangatlah sulit, terutama jika mage tersebut berada satu level di atas Sang. Ketika Sang mencapai mage, lawannya mulai menyiapkan beberapa mantra. Sang tidak akan bisa melewati mana shield dalam sekejap. Sang mengayunkan pedang raksasanya ke perisai mana penyihir. CRRRRR. Tiba-tiba, pedang Sang mulai mengeluarkan api hitam yang dahsyat, meninggalkan busur hitam di udara. Penyihir itu berkonsentrasi pada mantranya dan tidak memperhatikan serangan Sang. Lagi pula, dia aman di balik mana shield miliknya. Dan kemudian, pedang Sang mengenai mana shield. Bang, retakan. Pedang itu terhenti sesaat sebelum mana shield pecah berkeping-keping, menyedot seluruh mana milik mage.
Itu terjadi begitu cepat sehingga sang penyihir bahkan tidak bisa bereaksi. Pedang Sang yang terbakar menembus tubuh penyihir itu, membuat seluruh tubuhnya terbakar. 1 detik kemudian, tubuh mage berubah menjadi abu dan berhamburan ke angin. Sang telah membunuh 2 penyihir 1 tingkat di atasnya hanya dalam sekejap. Itu bukan pertarungan yang adil, tapi dia tetap membunuh mereka. Bang! Saat cincin luar angkasa penyihir kedua dihancurkan, semua barang miliknya tiba-tiba muncul di sekitar tempat dia baru saja berada. Sang segera memasukkan semua jarahan ke dunia batinnya. Dia tidak punya waktu untuk melihatnya, dan dia juga tidak tahu apakah ada pelacak di sana. Karena itu, dia memasukkan semuanya ke dalam dunia batinnya alih-alih ke Space Ring barunya. Selama barang rampasan itu berada di dalam dunia batinnya, para penyihir mungkin tidak akan bisa menemukannya. Setelah mengantongi cincin luar angkasa penyihir pertama, Sang menggunakan sebagian sisa api dari pedang untuk membakar tubuhnya. Dia tidak ingin meninggalkan jejak pelariannya. Awalnya, dia berencana mengumumkan pelariannya ke publik. Lagi pula, tidak ada cara untuk merahasiakannya. Tapi sekarang, ada pilihan lain. Bagaimana jika Sang mati karena suatu kekejian? Saat serangan dari menara kiri berhenti, kekejian berhasil mendekati menara kanan. Para penyihir di menara kanan menjadi panik. Mengapa menara lainnya tidak menyerang? Para penyihir berteriak dan mengutuk menara kiri, tetapi ketika kekejian mencapai menara kanan, mereka melompat keluar dari menara dan melarikan diri. Namun, tidak ada tempat untuk lari. Para penyihir menembakkan beberapa mantra lagi, namun akhirnya, kekejian panggung umum mencapai mereka dan meledak. BOOOOM. Lebar ledakannya hampir 100 meter, dan membuat kedua penyihir dan semua harta benda mereka menjadi kosong. Ketika Sang melihat penyihir lainnya telah mati, dia melompat keluar dari menara dengan pedang barunya. Untuk membunuh penyihir kedua dengan cepat, Sang telah mengaktifkan entropi pedang, yang membuatnya sedikit lebih kecil. Keseimbangan komponen SWOT menjadi tidak seimbang sejak ia menyerap begitu banyak biji sekaligus. Bahkan dikatakan bahwa itu hanya bisa menyerap mana api karena itu. Namun dengan mengaktifkan entropi, SWOT berhasil membakar ketidakteraturan di dalam dirinya, kembali ke keadaan seimbang. Saat ini, pedang bukan lagi pedang raksasa seperti dulu. Sebaliknya, pedang kembali ke bentuknya yang lebih besar namun tidak raksasa. Panjangnya sekitar 1,5 meter, yang tidak sebesar ukuran sebelumnya yang panjangnya 2,5 meter. Setelah Sang mencapai tanah, dia memerintahkan 2 kekejian untuk menyerang kedua menara tersebut. Ketika keduanya mencapai menara, mereka meledakkan diri, menghancurkan kedua menara tersebut. Pada saat yang sama, Sang membatalkan kontrak sihir di dalam pikirannya mengenai misi khusus. Para penyihir dari kerajaan Grand Mountain akan mengetahui bahwa kontrak tersebut telah dihancurkan dan di mana Sang berada, namun mereka tidak akan mengetahui mengapa kontrak tersebut telah dilanggar. Sang bisa saja baru saja meninggal. Sang mengatur waktu pembatalan kontrak dengan tepat. Dan kemudian, Sang menyerbu menuju danau besar, zona pasang surut. BOOOOM. Sang mendengar ledakan yang cukup dekat dari kekejian panggung komandan, dan dia menoleh. Pada saat itu, Sang melihat bayangan hitam bermata merah bergerak cepat menuju kekejian di dekat Sang. Sang segera tahu apa itu. Tikus wabah telah mencapai tempat ini. Bab 335, Danau Dalam. Segalanya menjadi berbahaya saat ini. Sang cukup yakin bahwa tikus wabah tidak akan peduli dengan tanda kuda guntur. Sang segera berlari menuju garis pantai menuju zona ular pasang surut, berharap dia bisa mencapainya sebelum tikus wabah menyerangnya. Bayangan hitam tikus wabah merobek kekejian dengan kecepatan gila. Itu mungkin membunuh lebih dari 10 kekejian per detik, dan itu benar-benar konyol. Bang! Sang melepaskan Ice Blast, melompati danau di depannya. Pada saat itu, Sang merasa bahaya sedang mendekat. Bang! Sang melepaskan ledakan api di atasnya, menembaknya ke danau di bawahnya. Sesaat kemudian, bayangan hitam melewatinya. Ini hanyalah serangan biasa dari tikus wabah, yang bahkan tidak ditargetkan pada Sang. Namun, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuhnya. Begitu tubuh Sang masuk ke dalam air, sedikit kilat menyambar tubuhnya. Sang tahu apa maksudnya, sesuatu yang sangat kuat baru saja memeriksanya. Penglihatan kegelapan Sang meluas ke arah garis pantai, dan dia melihat bayangan hitam tikus wabah melirik sekilas ke arah Sang. Tapi tanpa ragu-ragu, tikus wabah berbalik lagi dan fokus pada kekejian lain di dalam zonanya, meninggalkan Sang di dalam danau. Ketika Sang melihat itu, dia menghela nafas lega. Sepertinya aku bukan lagi masalahmu, iya. Tapi sejujurnya, ini terlalu dekat. Sang mendengar lebih banyak ledakan yang datang dari zona tikus wabah, dan dia sangat berharap tidak ada seorang pun yang menghubungkan kemunculan kekejian dengan dirinya. Kali ini, hal itu dapat dikaitkan dengan kebetulan. Mungkin tidak ada yang akan menghubungkannya dengan saya. Namun, Sang menyipitkan mata kanannya. Jika aku terus muncul secara acak di tempat munculnya kekejian, tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa aku ada hubungannya dengan kemunculan mereka. Tentu saja, mendapatkan kekejian untuk memperkuat tubuhku adalah peningkatan besar pada kekuatanku, tapi setiap kali aku memanggil mereka, itu mempermainkan hidupku. Jelas, tikus wabah bukanlah jenis binatang zona yang bertanggung jawab menangani kekejian di zona lain seperti Storm Eagle. Karena itu, ia tidak mengikutiku, dan ular pasang surut mungkin tidak memperhatikanku. Jika aku memanggil kekejian di zona Storm Eagle dan melarikan diri ke zona Ice Wyvern, Storm Eagle mungkin akan mengejarku.
Selain itu, Storm Eagle memiliki serangan raksasa yang mencakup area yang luas, sedangkan Plague Erat jelas tidak memiliki serangan seperti itu. Saya rasa saya beruntung karena berada di dalam zona tikus wabah ketika saya melakukan terobosan. Bukan saja aku tidak peduli dengan pendapat kerajaan Grand Mountain tentangku, tapi tikus wabah juga tidak repot-repot mengejarku. Di masa depan, aku harus lebih berhati-hati. Sang berada sedikit di bawah air, dan itu bukanlah masalah baginya. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit panggung komandan. Dia tidak membutuhkan makanan, air, atau udara untuk bertahan hidup. Seluruh keberadaannya sepenuhnya bergantung pada mana untuk menopangnya. Namun, ada satu hal yang mengejutkan saat berada di atas danau yang sangat dalam ini. Sejumlah binatang kuat yang tidak diketahui jumlahnya mungkin sedang berenang tepat di bawah kaki Sang saat ini, dan dia tidak akan mengetahuinya. Lagi pula, seluruh danau hanya dipenuhi mana air, dan Sang tidak bisa menggunakan mana air untuk melihat sekelilingnya. Ini berarti dia harus mengandalkan penglihatan, pendengaran, dan indera prabanya. Namun yang mengejutkan, Sang tidak takut. Dia bahkan tidak terlalu gugup. Kekuatan, pikir Sang. Ini karena kekuasaan. Sang melihat ke dalam jurang yang tampaknya tak terbatas di bawahnya. Di bumi, saya merasa sangat gugup setiap kali memikirkan berada di tengah-tengah Pasifik. Ribuan meter air ke segala arah kecuali naik. Itu pemikiran yang sangat menakutkan. Tapi, saat ini, aku tidak merasa gugup. Itu karena kekuasaan. Aku mungkin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal medan pertarungan, tapi aku yakin bahwa aku bisa membunuh monster panggung komandan menengah, bahkan di lingkungan ini. Monster tahap komandan akhir mungkin akan membunuhku, tapi jika kita bertarung di darat, aku mungkin punya kesempatan. Berapa banyak monster panggung komandan akhir dan yang lebih kuat yang ada di danau ini? Sang memikirkan hal ini sejenak. Mungkin tidak banyak, mungkin 300. Selain itu, sebagian besar dari mereka mungkin berada di bagian danau yang paling dalam. Lagi pula, semakin dalam di dalam danau, semakin padat mana airnya. Saat aku masih baru di dunia ini, aku adalah mangsa. Saya terpaksa tetap berada di jalur yang dibuat oleh manusia karena hampir semua binatang berbahaya bagi saya. Sekarang, saya berada pada level di mana tidak penting lagi kemana saya pergi. Saya bukannya tidak berdaya, aku bukan mangsanya, sayalah pemburunya. Sang melirik ke zona tikus wabah, yang masih dalam pertempuran. Karena ular pasang surut tidak peduli dengan langit di atas danaunya, wilayah kekuasaan tikus wabah bahkan membentang di zona ular pasang surut, membuat langit menjadi gelap. Saat ini, Sang berenang di dalam danau yang dalam tanpa henti di bawah langit hitam saat ledakan di kejauhan menerangi cakrawala dari waktu ke waktu. Dan kemudian, Sang terjun ke dalam danau. Kerajaan Grand Mountain dan Kerajaan Black Shadow sangat berbahaya baginya saat ini. Tapi tidak ada manusia di sini. Meski jarak Sang hanya sekitar 50 meter dari bibir pantai, danau di bawahnya masih tampak tak berdasar. Jelas sekali, mana air yang kental telah secara agresif menggali setiap bagian tanah yang bisa diperolehnya selama itu bukan milik zone bis lain. Saat Sang turun, kegelapan danau menyelimuti dirinya. Saat itu sangat gelap, tapi masih belum ada mana kegelapan di sekitar Sang. Yang ada hanya mana air. Saat Sang turun, dia merasa seperti binatang buas sedang mengawasinya dari semua sisi. Dia tidak bisa memastikan apakah ini benar-benar terjadi atau tidak karena dia tidak bisa merasakannya. Namun, logika memberitahunya bahwa dia seharusnya sudah menemukan beberapa binatang sekarang. Namun, tidak ada binatang buas yang muncul. Danau itu tenang. Itu damai. Itu sangat dalam. Saat itu gelap. Sang terus turun. Tidak ada perubahan pada lingkungannya. Tidak ada tanah, tidak ada tembok, tidak ada binatang buas, tidak ada arus, tidak ada apa-apa. Sang turun sekitar 5 menit, dan dia menduga dia telah turun lebih dari 1 kilometer sekarang. Namun, tidak ada apapun. Sang bahkan tidak merasakan getaran apapun yang datang dari zona tikus wabah lagi. Dia tidak tahu apakah pertempuran telah berhenti atau apakah dia terlalu jauh di dalam danau. Sang menduga bahkan jika dua zone bis bertarung tepat di atas danau ini, dia tidak akan menyadarinya. Air mengisolasinya dari dunia. Tidak ada apapun yang terjadi di atas danau yang membuatnya khawatir. Ini adalah dunia yang berbeda. Entah kenapa, keterasingan itu menenangkan hati dan pikiran Sang. Tidak ada stres atau waktu. Saat Sang berada di kerajaan Grand Mountain, dia merasa sedikit terdesak waktu. Bagaimanapun juga, dia ingin kembali ke rumahnya, Warriors Paradise. Tapi sekarang, Sang tidak merasa tertekan lagi. Pada saat itu, pikiran Sang beralih ke pertama kalinya dia berlatih di dunia ini. Dia telah memikirkan hal yang sangat mirip saat itu. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada masalah uang, tidak ada pekerjaan. Hanya kekuatan. Perasaan itu kembali ke Sang saat ini. Dan kemudian, Sang berhenti di dalam danau yang gelap dan menutup matanya. Dia ingin menikmati perasaan ini. Untuk waktu yang lama, Sang tidak bergerak. Sang mungkin tidak sendirian di sini. Mungkin ada binatang buas di sekitarnya saat ini. Tapi, saat ini, itu tidak penting. Saat ini, dalam pikirannya, Sang sendirian. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.